Pernah nggak sih kalian bayangin gimana caranya kapal yang sebesar gedung 20 lantai bisa berlayar di tengah lautan, bisa tahu kalau mesinnya mau rusak? Atau gimana cara perusahaan pelayaran tahu kalau suhu ikan dalam kontainer itu masih aman padahal kapalnya lagi di tengah Samudra Pasifik? Jawabannya, Internet of Things atau yang sering kita dengar sebagai IoT. Hari ini aku bakal ajak kalian menyelami bagaimana Evergreen Marine, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, berhasil mengubah armada mereka jadi super pintar dengan IoT. Nama aku Agiko dan ini adalah perjalanan digital Evergreen. Kenalan dulu dengan Evergreen. Evergreen Marine itu apa sih? Jadi ini adalah perusahaan pelayaran peti kemas asal Taiwan. Kalian pasti sering lihat kapal mereka dengan peti kemas berwarna hijau khas. Mereka adalah salah satu yang terbesar di dunia melayani rute-rute perdagangan global. Tapi, di balik ukuran dan armada yang besar, Evergreen sadar akan satu hal, kalau mereka nggak beradaptasi dengan teknologi, mereka bakal tertinggal. Soalnya, industri pelayaran itu kompetitif banget. Makanya, mereka memulai program yang disebut dengan Evergreen IT, sebuah program modernisasi teknologi informasi besar-besaran. Nah, disinilah ceritanya dimulai. Sebelum punya koneksi internet yang kencang di kapal, Evergreen sudah bertahun-tahun pakai layanan satelit bernama Fleet Express. Tapi mereka pengen lebih. Mereka pengen koneksi yang super cepat, super stabil, dan yang paling penting, aman dari serangan hacker. Koneksi internet di tengah laut bisa. Bayangin, kalian di rumah, internetnya lambat. Itu aja udah bikin kesal. Apalagi kalau tengah laut, jauh dari daratan. Nah, di awal tahun 2026, Evergreen bikin pengumuman besar. Mereka mengadopsi teknologi bernama Inmarsat Nexus Wave di seluruh armadanya. Apa itu Nexus Wave? Singkatnya, ini adalah internet super untuk kapal. Nexus Wave ini beda dari internet satelit biasa. How? Jadi, karena dia menggabungkan beberapa jaringan satelit sekaligus. Jadi, kalau ada salah satu jaringan yang lagi gangguan, yang lain langsung ambil alih. Nggak ada putus-putusnya. Bayangin, kita punya 3 provider internet di rumah. Kalau misal IndiHome kita mati, langsung pindah ke XL. Kalau XL mati, kita bisa pindah ke Telkomsel. Nah, semua ini otomatis tanpa kita sadari. Dan ini semua didukung sama jaringan satelit bernama Viasat-3. Kapasitasnya ultra tinggi. Artinya data bisa dikirim dalam jumlah besar, cepat, dan nggak terbatas. Evergreen sampai bilang kalau teknologi ini bakal mendukung digitalisasi dan pertumbuhan armada mereka di masa depan. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan internet super ini? Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Dengan internet sekencang itu, Evergreen pakai buat apa? Ada 3 hal utama. Aku akan kasih tahu satu persatu. Pertama, predictive analytic atau analytic predictive. Apa itu? Jadi begini. Jadi di setiap mesin kapal dipasang sensor-sensor kecil. Nah, sensor ini memantau suhu mesin, getaran, tekanan, konsumsi bahan bakar, semuanya. Data ini dikirim secara real time ke pusat analisis di darat. Nah, di darat ada kecerdasan buatan yang menganalisis data ini. Kalau ada anomali atau pola yang nggak biasa, AI-nya bisa memprediksi. Misal, mesin ini kemungkinan besar bakal rusak dalam 72 jam ke depan. Nah, dengan tahu lebih awal, tim perawatan bisa langsung bertindak. Ganti suku cadang sebelum rusak. Perbaiki sebelum kapal mogok di tengah laut. Ini selamatin nyawa, selamatin waktu, dan selamatin uang. Kedua, real-time river monitoring. Nah, ini yang paling keren bagi yang suka logistik. Kontainer river, kan ini adalah sebuah kontainer yang berpendingin. Biasanya dipakai buat makanan beku, obat-obatan, atau bahan kimia yang sensitif terhadap suhu. Nah, bayangin kalian ekspor ikan salmon dari Norwegia ke Jepang. Perjalanan bisa berminggu-minggu. Kalau suhu dalam kontainer naik, sedikit saja, ikannya bisa rusak, rugi besar. Nah, makanya Evergreen pasang sensor di setiap kontainer river. Sensor ini memantau suhu,
kelembapan, dan kondisi kargo yang secara terus-menerus. Data ini bisa diakses pelanggan secara real-time, jadi pelanggan bisa tenang, tahu kalau barangnya aman. Kalau ada masalah, sistem langsung kasih peringatan. Dan yang ketiga, fully integrated IoT. Nah, ini dia puncaknya. Semua sensor, semua perangkat, semua sistem di kapal termasuk navigasi, mesin, bahan bakar, kargo, semua terhubung dalam satu ekosistem. Data dari seluruh armada terkumpul di satu tempat, dianalisis, dijadikan dasar keputusan. Evergreen bisa lihat kapal mana yang paling efisien, rute mana yang paling irit bahan bakar, kapan waktu terbaik buat perawatan. Semua jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih cerdas. Manusia di balik teknologi. Wait, tapi tunggu dulu. IoT ini bukan cuma tentang mesin dan kargo. Ada satu hal yang sering dilupakan. Manusia. Bayangin jadi awak kapal, berlayar berbulan-bulan, jauh dari keluarga, nggak bisa video call, nggak bisa update status, apalagi nggak bisa dong nonton Netflix. Dulu itu realita, tapi sekarang Evergreen berubah. Dengan Nexus Wave, awak kapal dapat pengalaman internet seperti di rumah. Mereka bisa video call dengan anak dan istri, bisa streaming hiburan, dan tentu bisa tetap terhubung dengan dunia luar. Evergreen bilang ini adalah komitmen mereka terhadap kesejahteraan awak kapal. Awak yang bahagia sama dengan awak yang produktif, awak yang produktif sama dengan operasi yang aman. Selain itu, Evergreen juga bikin kontainer kering jadi pintar. Mereka kerjasama dengan Orbcomm, perusahaan teknologi IoT. Kontainer akan dilengkapi dengan sensor yang kasih tahu lokasi, apakah pintu terbuka, suhu dalamnya, dan apabila terjadi guncangan. CEO Orbcomm pernah bilang, ini adalah salah satu pergeseran besar kontainer berubah dari kotak besi statis menjadi unit yang cerdas dan bisa berbicara. Dampaknya apa? Jadi apa sih dampak dari semua ini buat Evergreen? Yang pertama, efisiensi operasional meningkat, downtime berkurang, biaya perawatan turun. Kedua, kualitas layanan yang naik, pelanggan bisa lihat kondisi kargo mereka secara real time. Ketiga, keunggulan kompetitif. Di industri yang ketat, punya teknologi lebih canggih itu beda tipis antara menang atau kalah. Dan keempat, yang tak lupa adalah keberlanjutan. Efisiensi bahan bakar berarti emisi lebih rendah. Ini penting karena regulasi lingkungan yang makin lama makin ketat. Evergreen bahkan sudah uji coba navigasi otonom yang berbasis AI bareng Samsung Heavy Industries. Bayangkan saja, kapal dengan 15.000 TEU berlayar dari California ke Taiwan hampir tanpa campur tangan awak. Sistem AI ambil 104 keputusan routing, menyesuaikan 224 kali berdasarkan cuaca, yang terbukti efisien, aman, dan hemat. Jadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Evergreen ini? IoT itu bukan cuma tentang sensor dan koneksi internet. IoT adalah tentang mengubah cara kita melihat bisnis. Evergreen telah membuktikan bahwa perusahaan maritim sukses bukan cuma yang punya kapal terbesar atau rute terbanyak, tapi yang mampu mengubah data menjadi keputusan cerdas, yang bisa merawat mesin sebelum rusak, menjaga kargo tetap aman, dan yang terpenting, merawat manusianya. Evergreen berhasil jadi perusahaan data yang kebetulan punya kapal. Oke, itu dia perjalanan IoT dari Evergreen Marine. Semoga videonya bermanfaat dan bikin kalian makin paham tentang teknologi mengubah dunia, bahkan di tengah lautan sekalipun. Aku, Akiko, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.